Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irmawati dengan NIM 425190058. Jadi di sini saya akan membahas mengenai penerapan vektor dalam pemetaan digital. Apa itu pemetaan digital? Jadi, pemetaan digital atau biasa juga disebut dengan kartografi digital merupakan proses di mana suatu kumpulan data yang kemudian data tersebut dikompilasi dan diformat menjadi gambar digital. Fungsi utama dari teknologi ini adalah untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat dari daerah tertentu dan tempat menarik lainnya. Teknologi ini juga memungkinkan untuk perhitungan jarak dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian, pemetaan digital dilakukan dengan menggunakan sistem informasi geografis atau biasa disingkat dengan SIG. Sistem informasi geografis diartikan sebagai suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Nah, adapun data dalam sistem informasi geografis yaitu terdapat dua. Yang pertama, data atribut dan data spasial. Data atribut merujuk pada jenis informasi yang terkandung pada data spasial. Kemudian, data spasial adalah komponen utama dari SIG. Data spasial adalah data yang memiliki referensi geografis atau posisi. Data tersebut merupakan model atau penyederhanaan dari dunia nyata yang diwujudkan dalam objek-objek kartografis dengan skala, simbol, dan bentuk tertentu sesuai dengan keperluan dan tujuannya. Data spasial dalam bentuk data digital ini dibentuk lagi oleh dua struktur data, yakni data raster dan data vektor. Nah, sesuai dengan judul saya, yakni penerapan vektor dalam pemetaan digital, maka saya akan membahas mengenai model data vektor dalam pemetaan digital ini. Jadi, model data vektor merupakan model data yang paling banyak digunakan. Model ini berbasiskan pada titik atau poin dengan nilai koordinat dari sumbu X dan Y untuk membangun objek spasialnya. Objek yang dibangun terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu berupa titik atau poin, garis atau line, dan area atau poligon. Nah, yang pertama, titik atau poin. Titik merupakan representasi grafis yang paling sederhana pada suatu objek. Titik tidak mempunyai dimensi, tetapi dapat ditampilkan dalam bentuk simbol baik pada peta maupun dalam layar monitor. Contohnya yaitu, kita bisa melihat lokasi fasilitas kesehatan, lokasi sumur minyak, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat contoh representasi dari titik atau poin. Dan ini merupakan atribut dari titik ini. Jadi, di sini diberikan ID 1, sini 2, dan 3, 4, dan 5. Kemudian masing-masing diberi nama, dan di sini pula kita bisa mengetahui lokasinya dari ID pertama sampai dengan ID kelima. Kemudian yang kedua itu garis atau line. Garis merupakan bentuk linear yang menghubungkan dua atau lebih titik dan merepresentasikan objek dalam suatu dimensi. Contohnya yaitu jalan, sungai, jaringan pipa, dan lain-lain. Nah, di sini juga terdapat contoh representasi objek garis.
dan terdapat juga atributnya. Bisa kita lihat bahwa di sini diberikan ID pertama yang merupakan jalan nasional, dan juga sudah terdapat kondisinya, kondisi jalan tersebut. Kemudian di sini diberikan garis 3 dan 4 merupakan jalan kabupaten, dan sudah diberikan juga kondisi dari jalan tersebut. Kemudian yang ketiga itu area atau poligon. Poligon merupakan representasi objek dalam 2 dimensi. Contohnya itu batas administrasi wilayah kabupaten, kecamatan, desa, laut, hutan, perkotaan, dan lain-lain. Ada juga terdapat juga contohnya di sini diberikan ID dengan yang merupakan laut dengan luas 35 hektar, dan di ID kedua diberikan hutan bakau dengan luas 18 hektar. Kemudian ada pemukiman dengan luas 65 hektar, dan terdapat juga hutan dengan luas 90 hektar. Di dalam model data vektor ada yang dinamakan dengan topologi. Topologi biasa digunakan dalam analisis spasial dalam sistem informasi geografis. Topologi merupakan model data vektor yang menunjukkan hubungan spasial di antara objek spasial. Salah satu contohnya yaitu ketika terdapat persimpangan dan di antara dua garis di persimpangan tersebut dipertemukan dalam bentuk titik, dan kedua garis tersebut pasti memiliki informasi sebelah kanan dan sebelah kiri pada atributnya. Kemudian data vektor ini bisa berupa model 2 dimensi dan 3 dimensi. Model data vektor dalam topologi lebih jauh lagi dapat dikembangkan dalam 2 kategori, yaitu data sederhana atau simple data yang merupakan representasi data yang mengandung 3 jenis data. Ada titik, ada garis, dan ada poligon. Kemudian data tingkat tinggi atau higher data level yang dikembangkan lebih jauh dalam melakukan pemodelan secara 3 dimensi. Baik, sekian yang sempat saya jelaskan mengenai penerapan vektor dalam pemetaan digital. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.